Agar sholat kita khusyuk, minimal kita lakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu perbaiki maksud kita untuk melakukan sholat, ya. Perbaiki lagi maksud kita untuk melakukan sholat. Jangan sampai kita sholat itu hanya memandang sebagai sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban yang bisa dilakukan dengan asal-asalan gitu ya. Ya asal sholat lah, yang penting udah sholat gitu ya, enggak gitu. Tapi kita harus memandang sholat ini adalah sebuah cara kita untuk mengagungkan Tuhan kita, sebuah cara kita untuk benar-benar menyembah Tuhan kita. Ya, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, satu-satunya Tuhan kita, maka kita harus menghadap dengan baik. Ya, kita persiapkan mulai dari wudhu kita, pakaian yang kita pakai, tempat sholat yang kita pakai juga, ya, kita perhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita harus berusaha bisa mendengar bacaan sholat yang kita baca. Jadi usahakan bacaan sholat kita itu terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Jangan sampai kita bacaan sholatnya itu dalam hati, ya. Bacaannya jangan dalam hati, ya, karena ini termasuk juga apalagi kalau rukun qauli, ya, rukun ucapan atau ucapan-ucapan yang wajib dalam sholat itu minimal kita dengar, ya, kita lafadzkan dengan baik sesuai tajwidnya, benar tasydidnya, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin agar bacaan yang kita baca ini benar-benar kita serius bacanya, ya. Jangan sampai misalkan kalau baca Quran di luar sholat, ya, bagus ya baca Qurannya, tapi kalau dalam sholat asal-asalan. Jangan seperti itu, tapi kita membaca dengan sungguh-sungguh. Ya, dan yang ketiga, sangat penting bagi kita untuk kita ini paham dengan apa yang kita baca dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai akhir. Ya, usahakan kita paham apa yang kita baca. Kalau sudah paham bahasa Arab, alhamdulillah, ya. Mungkin akan dengan sendirinya kita paham dengan apa yang kita baca. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ini tidak tidak paham bahasa Arab, ya, maka ya minimal kita kita hafalkan artinya agar kita tahu artinya. Ya, lebih bagus, ya, bukan hanya sekedar tahu artinya tapi juga paham dengan apa yang kita baca. Paham seperti apa? Misal kita baca Al-Fatihah, kita belajar tafsirnya, ya. Untuk bismillah aja dalam lafaz bismillah itu sangat panjang pemahamannya. Ya, tapi untuk awal-awal minimal ya kita tahu artinya. Lebih bagus kalau misalkan kita paham. Ya, termasuk juga tentang surah-surah yang kita baca dalam sholat. Misalkan kita biasa surah bacanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kita juga harus paham atau tahu artinya, ya. Jadi kita tahu artinya dulu, kita hafalkan. Kalau misalkan tidak paham bahasa Arab, kita hafalkan hari demi hari, sedikit demi sedikit kita hafalkan agar apa yang kita baca surat kita paham. Ya, jadi itulah, ya, 3 hal yang harus kita persiapkan agar minimal, ya, sholat yang kita lakukan ini kita usahakan khusyuk. Yang pertama yaitu niat, ya, yang tadi kita sholat untuk mengagungkan Allah, kita persiapkan sebaik mungkin mulai dari wudhunya, ya, dari pakaiannya, tempat sholatnya, dan juga tentunya waktunya. Jangan sampai kita mengakhir-akhir sholat nih, pas waktunya mau habis baru kita cepat-cepat sholat dengan asal-asalan karena takut waktunya keburu habis, ya. Jangan sampai seperti itu termasuk lalai dalam sholat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi kita baca bacaan sholat dengan baik, bacaan yang sholat kita baca harus terdengar, dan yang terakhir kita minimal paham, ya, atau tahu artinya apa yang kita baca, ya. Lakukan ini, usahakan semoga sholat kita benar-benar khusyuk, ya. Ada faktor lain tapi ini coba dulu, ya. Semoga sholat yang kita lakukan kita bisa benar-benar khusyuk, Allah menerima sholat kita, dan kita mendapatkan kenikmatan dalam sholat.